Bagaimana kabarnya anak-anak kelas B? Baik. Baik. Sehat semuanya? Sehat. Sudah baik, sudah sehat. Bu Intan mau mendengarkan semangat kalian. Oke? Berarti kalau Bu Intan bertanya, kalian bisa menjawab mengikuti apa-apa dari Bu Intan. Siap semuanya? Siap. Siswa kelas B, siap. Lagi. Siswa kelas B, siap. Siswa kelas B apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian belajar hari ini? Siap. Ayo kita semangat belajar bersama di kelas mana? Berarti sudah semangat, sudah sehat semuanya, sudah hebat. Kita mulai pembelajaran pada siang hari ini. Oke, untuk mengetes kefokusan anak-anak kelas B, kita mau mengajak kalian untuk mengamati sebuah gambar yang kita tampilkan di depan. Kalian amati dengan serius apa aja yang ada di situ, hewan apa saja yang ada di gambar tersebut. Oke, siap semuanya? Siap. Kita tampilkan 1, 2, 3. Oke, coba diamati dulu. Ada apa yang ada di gambar depan? Sudah? Coba siapa yang tahu? Ada apa di situ? Burung apa? Burung elang. Bagus sekali kelas B. Burung elang. Burungannya ada berapa ya? Cuma ada 1. Burungnya ada di mana ini? Di area persawahan. Berarti di area persawahan ini ada 1 burung elang yang sedang bertengger di atas batang kayu. Burung elang yang bertengger di atas batang kayu ini bisa kita ibaratkan sebuah individu. Ada yang tahu apa itu individu? Coba yang tahu boleh angkat tangannya. Apa arti dari individu? Dari gambar ini boleh angkat. Bagaimana? Ada yang tahu? Oke, jadi individu itu bisa kita katakan sebagai makhluk hidup tunggal. Mereka hanya ada berapa ini? 1. Ada 1. Benar banget. Jadi burung elang yang bertengger di sini itu kita katakan sebagai individu. Seekor burung elang yang ada di area persawahan. Ingat-ingat ya, ini adalah individu. Elang selanjutnya ini apa? Diamati dulu. Apakah ada perbedaannya dengan gambar yang pertama dengan gambar yang kita tampilkan di kedua ini? Coba, apa enggak pelajar? Ayo, coba. Boleh. Siapa yang tahu perbedaannya apa? Hewannya banyak. Oke, hewannya banyak. Sama kalian jangan. Oke, benar banget Mas Bedrian. Jadi di antara gambar pertama dengan gambar yang kedua itu memiliki perbedaan di jumlah hewannya, di jumlah burung elangnya. Gambar pertama tadi ada berapa? 1. Kalau di gambar yang kedua ada berapa coba? Ada 4. Iya, betul sekali. Ada 4 ditambah 1 di ujung sini ada sarang burung kecil. Kalau kita jumlah jadi berapa? 5 burung elang yang ada di area persawahan. Burungnya semakin banyak. Burung semakin banyak berarti makhluk hidup yang berada di satu tempat dengan jumlah yang banyak dengan satu jenis yang sama itu bisa kita katakan sebagai populasi. Jadi gambar ini populasi apa ya? Populasi dari burung elang yang kita
antara individu dan populasi? Sudah. Kalau sudah, kita mau dengan apa perbedaannya? Apa? Kalau individu satu, kalau populasi banyak. Ingat-ingat, jumlahnya banyak, tetapi jenisnya harus sama. Oke? Jenisnya harus sama, harus sama-sama burung elang. Paham? Sudah fokus semuanya? Sudah. Kita mau melanjutkan lagi. Coba ini. Oke. Ada persamaannya dengan gambar tadi? Apa persamaannya, Mas? Hewannya banyak. Hewannya banyak, betul banget. Hewannya banyak, tetapi artinya berbeda. Kenapa kok berbeda? Ayo, apa? Oke, kelas ini luar biasa banget, kompak, pinter-pinter, hebat-hebat, bagus-bagus. Tepuk tangan semuanya. Oke, hewannya banyak, tetapi jenisnya berbeda. Ada hewan apa saja ya? Apa? Ular, katak, elang. Terus ada apa lagi? Pak? Pak petani. Pak petani itu kan termasuk makhluk hidup apa enggak? Coba, minta mau bertanya lagi. Apa saja makhluk hidup yang ada di muka bumi ini? Tumbuhan, hewan, manusia. Ada 3 jenis makhluk hidup yang tinggal di muka bumi ini. Di gambar ini kita bisa menemukannya. Ada tumbuhannya apa enggak? Ada tumbuhannya. Tanaman padi. Ada hewannya apa enggak? Apa hewannya ya? Katak, ular, elang. Dan ada apa lagi? Ada belalang. Belalangnya bukan kelihatan. Ya, belalangnya kecil, kalah dengan orang. Ya, jadi tidak kelihatan. Oke, ada satu lagi makhluk hidup apa? Manusia. Siapa manusianya di situ? Petani. Berarti kalau kita kesimpulan bahwasanya makhluk hidup yang berbeda jenis yang tinggal di satu tempat itu dikatakan sebagai komunitas. Apa? Komunitas. Jadi ada tingkatan hidup di dalam alam. Yang pertama tadi apa ya? Individu. Tingkatan yang kedua? Populasi. Terus yang ketiga? Komunitas. Sudah bisa membedakan semuanya? Sudah. Coba pertanyaan lagi. Apa bedanya individu dengan komunitas? Banyak, tetapi apa? Berbeda jenis. Kalau yang ini, oke. Ayo, dilihat dulu. Coba amati. Ada apa saja itu? Apakah gambarnya hampir mirip dengan yang ketiga? Hampir mirip? Tetapi kenapa kok dikatakan berbeda panggilannya? Kalau yang ketiga kita panggil sebagai komunitas, kalau yang ini kita panggil sebagai ekosistem. Ada yang tahu? Oh, dari keterangan gambar ini. Siapa masih punya? Tanamannya diikutkan, Tanamannya disebutkan. Kalau yang tadi emang tidak disebutkan? Tidak disebutkan. Oke, masuk. Oke. Jadi yang membedakan antara komunitas dengan ekosistem itu, kalau komunitas hanya makhluk hidupnya, berarti yang bisa hidup apa saja tadi? Itu hewan, tumbuhan, manusia. Kalau di dalam ekosistem kita akan menggabungkan antara yang mati dengan yang hidup. Apa benda mati yang ada di situ? Tanah. Apa lagi? Air. Apa coba yang keras suaranya? Kaos Pak Tani.
komunitas apa saja tadi? Tumbuhan, hewan, dan manusia. Kalau komponen abiotik itu sebagai komponen pelengkap. Dia adalah bisa dikatakan yang mati. Apa aja itu? Tanah, air, sinar matahari. Sinar matahari tidak kelihatan, ya, karena berada di pojok terdalam dengan gunung. Sinar matahari itu masuk ke dalam komponen abiotik. Berarti ekosistem tadi apa? Gabungan, oke? Komponen biotik dan abiotik. Oke, semuanya kelas B itu luar biasa. Coba tempat semangat. 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 Masih semangat? Masih. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Yang belum dipahami yang mana? Sudah? Oke. Kita mau meminta sekalian tadi apakah yang kita sampaikan itu sudah meresap? Sudah tahu maknanya atau belum? Oke? Siap? Tunggu sebentar ya. Untuk bermain kartu games. Games kartu. Oke. Kita ambil dulu ya. Kita kocok-kocok kartunya terlebih dahulu. Siap semuanya? Coba dihitungin. 1, 2, 3. Oke. Amati gambar yang ada di sini. Coba siapa yang tahu gambar ini itu termasuk tadi individu, populasi, komunitas atau ekosistem? Tergambar mana? Gambar yang ada di sebelah kanan kalian. Termasuk apa sebelah yang keras warnanya? Ekosistem. Ekosistem. Kenapa kok bisa dikatakan sebagai ekosistem? Bagaimana? Sekarang yang keras. Sekarang lebih maju. Harus lurus. Jadi ekosistem apa? Apa ya ekosistem itu? Gabungan. Coba di sini apakah ada komponen biotik? Ada. Apa komponen biotik? Virus, petani, tumbuhan. Di situ ada hewan lain apa enggak? Ada hewan lain yang menyempil di antara selokan-selokan itu. Ada bebek yang sedang berenang. Bebek di situ sedang berenang. Itu disebut sebagai komponen biotik. Apakah di situ juga ada komponen biotik? Apa juga? Tanah, air, matahari. Berarti gambar yang ada di depan kalian itu disebut sebagai ekosistem. Luar biasa semuanya. Tepuk tangan yang meriah. Oke. Bagaimana pembelajarannya? Masih semangat? Bisa diterima? Bisa. Oke. Jadi hari ini Binan itu membahas tentang komponen yang ada di dalam ekosistem dan tingkatan yang ada sebelum ekosistem, individu, populasi, komunitas yang diakhiri dengan ekosistem. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekosistem itu sekelompok makhluk hidup, baik itu abiotik maupun biotik, yang menempati suatu wilayah. Kalau tadi wilayah di mana? Sawah. Berarti dikatakan sebagai ekosistem Sawah. ekosistem sawah karena tempatnya berada di
sawah di hamparan sawah yang berada di antara pegunungan. Nah, oke, pembelajaran sama Bu Intan kita akhiri sampai di sini. Bu Intan harapkan pembelajaran yang Bu Intan sampaikan ini bisa kalian terima, bisa kalian pahami, dan bisa terkenang agar besok saat pelajari yang selanjutnya kalian masih teringat dengan materi ekosistem. Bisa semuanya? Bisa. Coba Bu Intan mau mengajak kalian untuk mengakhiri pembelajaran ini dengan dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Sama-sama semuanya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Bisa dilanjutkan dengan pembelajaran nanti untuk guru selanjutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.